Bunda saya mohon maaf saya lupa namanya. Ibu Bayanti. Itu Bunda Nurbayanti, mamanya saya. Namanya Saufa. Mohon maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Ini ada sedikit yang mau saya tanyakan terkait tugasnya Miss Desi sebenarnya. Kebetulan Miss Desi itu salah satu guru terpandang itu yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan kedokteran kapasitas. Dan kebetulan saya menjadi pendamping kerja prakteknya. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan langkah Desi untuk menjadi tidak kecelakaan tragis dari video ini. Nah ini terkait dengan modul di program itu ada tentang diskusi pemetaan siswa. Nah kira-kira pelaksanaan kapan ya? Untuk program yang kata kelas bagi 4 itu Bu, rencananya nanti pengennya kita awal semester aja Iya ya? sih. Awal semester, malam semester 16 dibagi 4 lebih ya. Padahal muridnya banyak. Iya. Tapi tanpa ini saling bergantian lah. Baik, oke. Terus kemudian Ibu terkait dengan mungkin Ibu udah pengalaman di sini dari apa? Jadi komputer di tahun berapa Bu jadi komputer? Udah apa ya? Udah lama ya. Dari 2017 sih. Iya. Nah mungkin gini Bu terkait dengan kira-kira tahun itu aset-aset apa yang punya sekolah? Alhamdulillah sih kalau di PJ4 sih ya. Betul, Dari betul. dulu itu aset sekolah ya lumayan. Seperti komputer gitu kan. Komputer juga udah ada sekitar komputer lebih dari ya 30-an saja. Di lab komputer. Kebetulan kami punya lab tersendiri buat komputer gitu kan di ruang atas ini. Salah satunya itu AC, alhamdulillah ada. Apalagi ya yang tentara lah itu ya, yang tentara yang dinikmatin sama murid gitu ya. Ya salah satunya ya komputer yang memang sekarang sedang berjalan, diantaranya ekskul TIK. Ya alhamdulillah ekskul TIK berjalan, hasilnya dinikmati sama anak-anak. Sudah dilihat anak-anak sudah memang sudah pintar gitu ya Pak. Punya minat yang besar mungkin Ya, kan. gitu. Kemudian itu kalau terkait dengan modal manusia SDM-nya. SDM sudah manusianya. SDM di STPJ 4 ini SDM salah satunya di komputer aja gitu ya Pak. Betul. Alhamdulillah ada, dia sudah mahir, sudah dalam IT memang dia sudah mahirnya salah satunya itu. Kedua bidang tadi nih ya Pak, bahasa Inggris ya diantaranya Miss Desi sudah menguasai dan memang lulusannya juga insya Allah ya SPD-nya bahasa Inggris. Terus PAI, guru PAI alhamdulillah dia guru penggerak number one lah gitu. Kota Bekasi itu dia penilaian paling besar. Dia alhamdulillah bisa mengajarkan kembali ke SD lain gitu ya Pak. Penindasan. Ya, gitu. Dan guru-guru yang lainnya umum insya Allah semua mereka background di sarjana kependidikan. Insya Allah menguasai materi baik itu kurikulum merdeka yang khususnya sekarang sedang berjalan. Insya Allah mereka sudah menguasainya. Eskul diantaranya paskib juga insya Allah. Miss Desi memang yang itu karena memang backgroundnya juga ya sebagai bela negara, dia sudah punya level lah gitu ya, punya level di Bernek gitu ya. Terus nari juga insya Allah anak kami menjuarai terus Pak di nari itu di sekota. Insya Allah punya sertifikat di Sbudpar. Kemarin minggu kemarin nih juara 1 juara 2 juara sama Harapan alhamdulillah. Itu sudah berturut-turut dalam setahun ini kejuaraan sudah 3 kali. Di Pramuka ya alhamdulillah gitu ya. Kemarin di Cibubur juga
walaupun belum begitu pengennya seperti nari, tapi ya belum gitu. Tapi alhamdulillah kami mengikuti ya. Sudah berpartisipasi juga udah mulai bagus. Gitu, ya. Oke, kemudian Ibu terkait modal sosial, kan kalau melihat di lokasi kan beragam. Ya. Jadi menurut Ibu gimana? Buat modal sosial yang dimiliki oleh PJ4. Sosial Orang tua siswa PJ4. memperkenalkan. Betul. Gimana? Betul. Selain dana yang dikeluarkan oleh sekolah ya Pak, memang itu sudah menjadi kewajiban sekolah, mendanai BOS itu memang buat sekolah dan memang dialurkannya ke anak-anak. Kami pun orang tua murid dalam hal pendanaan itu insya Allah selalu kooperatif dalam segala. Di antaranya kalau eskul, kami karena memang kami mengundang guru dari luar seperti nari, melukis itu, dan mereka kayak nari ini pelatihnya backgroundnya memang SPD sarjana seni dan lukis sarjana lukis dari UNJ gitu ya. Nah kami itu didanai secara mandiri oleh orang tua. Semua disamaratakan dengan biaya yang sama buat ke anak-anaknya gitu ya. Walaupun di honorer ke guru aja beda-beda, tapi kami menyamaratakan karena per anak eskul dapat 2 dari budget cuma 25.000. Terus terang aja ya Pak, 25.000 dapat 2 eskul. Alhamdulillah berjalan lancar. Orang tua selalu setuju karena kami pun memusyawarahkan dulu sebelum memang disahkan pembayaran itu. Kami pun tidak, khususnya saya sebagai komite tidak mengambil keputusan sendiri, tapi memusyawarahkan dulu baru betul orang tua murid diundang, kesepakatan mereka seperti apa, menyetujui, baru deal dengan budget yang ditentukan dan dimusyawarahkan. Jadi tentunya biasanya untuk ada ketentuan khusus untuk orang tua yang tidak mampu mungkin betul di luar itu disilang pasti yang bu apa yatim piatu tidak mampu dibebaskan. Mungkin anak bisa mengikuti eskul dengan senang hati ya Bu ya. Karena kan kami mencari bakat dan minat anak juga. Luar biasa itu. Baik Ibu. Yang kemudian Ibu terkait namanya orang tua pasti kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Kita bagaimana cara Ibu menyampaikan ke orang tua sehingga bisa dikatakan tidak ada riak-riak atau penolakan-penolakan itu Ibu. Barangkali bisa. Sebetulnya namanya pemikiran manusia pasti berbeda. Jangankan memang yang tidak mampu ya Pak, sekalipun yang punya, nah kadang itu yang punya justru mengompori itu yang bahaya itu kan. Tapi dengan pendekatan secara individual, baik karena kami punya koordinator kelas masing-masing, melalui koordinatornya sendiri pendekatannya secara baik. Kalau memang sudah tidak mampu nih koordinator menangani, baru saya yang turun. Nah, secara pendekatan saya personal ke orang yang memang yang memang agak-agak gitu ya Pak, agak-agak rewel lah gitu. Tapi alhamdulillah dengan secara lugas terus kita pun memberikan penjelasan ke orang-orang yang seperti itu. Harus memang betul-betul kita tahu karakter orang tersebut dan menyampaikannya juga memang harus penanganannya memang harus khusus saya gitu. Sendiri gitu harus bisa menangani orang-orang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah aman, terkendali, tidak sampai viral itu ya. Nah, alhamdulillah Pak. Karena pengalaman saya dari tahun ke tahun selalu ada aja percikan seperti itu. Tapi alhamdulillah saya berikut pihak sekolah menanganinya secara baik. Alhamdulillah tidak ada pernah keluar apalagi sampai viral gitu Pak. Alhamdulillah. Kalau dukungan dari manajemen sekolah sendiri seperti apa? Khususnya buat eskul Pak.
apa ya, take and give lah Pak. Oh, sangat tidak. Misalkan kalau ada lomba misalkan ya F2SN atau FO gitu, dari pihak sekolah ada misalnya dari pembiayaan, dari kami sebagai komite karena kami pun dapat dana dari orang tua murid yang pembiayaannya per 25 itu Kak, dari sekolah buat pembiayaan pendaftaran misalnya salah satunya Pak ya, buat anak-anaknya kami dari komite memberikan konsumsinya setiap ada lomba seperti itu. Jadi kami berjalan seiring sejalan bersama sekolah dalam support ya. Ya. Memang kalau tujuannya atau tujuan komite memang itu harus mensupport kan Pak. Support sekolah, mendukung sekolah apapun program sekolah yang disodorkan. Jadi kami sebagai komite mendukung penuh. Ya salah satunya kalau memang pendanaan itu memang di komite ada, kami pun bisa gitu, insya Allah. Atau kalau memang tidak ada, kami memang selalu bermusyawarah kepada orang tua murid untuk menangani itu. Tapi alhamdulillah orang tua murid selalu support mendukung penuh. Karena memang kadang DPR sekolah itu kan namanya dana turun bos itu kan sudah ada pagu-pagunya ya Bu ya. Jadi mungkin kadang bukan sekolah nggak mau ngeluarin uang, tapi malah kalau dikeluarin uang malah jadi temuan kan dari masyarakat. Jadi sangat beruntung sekali kegiatan 4 itu disupport oleh komite luar biasa. Yang kemudian itu terkait dengan modal fisik yang dimiliki oleh sekolah kan ada perpustakaan, tadi komputer tadi dan bahasa Pak. bahasa. Kita kolaborasi. Luar biasa ada kolaborasi dan salah aman ya Bu ya. Tidak ada yang mau barangkali yang mau dimasukkan usulannya permintaan yang belum ada di Desember kira-kira apa? Ruang kelas sudah cukup. Ruang kelas sudah lebih ada lebih dua. Mau buat izin buat sekret ya Bu, sekret semua eskul pengennya sih Pengennya sih seperti itu. Sektor. Sebetulnya komite juga pengennya ya ada ruang juga. Kalau kami gini ya nongkrongnya di luar gitu Pak ya, karena Makan dalam di musola. masjid lagi. Pengennya seperti itu ya, insya Allah mungkin ke depan ya, ke depan setelah kalau memang ada pendanaan dari bos lebih ya mungkin, tapi ya tidak menutup kemungkinan. Kan memanfaatkan aset yang ada ya pada betul. ruangan Kosong, ya. ya. Pengennya sih pengen ada ruang tari karena kalau uang UKS tidak ada latihan tari karena selama ini latihannya di pendopo, panas-panas hujan ya gitu. pendopo latihan Pendapat ada atapnya. Atap itu kan tampias. Oh, iya. kalau pas lagi hujan ya bubar gitu Bang gitu. Jadi ya artinya kalau harapan komite itu sebenarnya ada ruang-ruangan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, bisa diefektif kembali ya. Selain itu Bu ada lagi nggak? Barangkali ada ruang yang bisa dimanfaatkan atau mungkin ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan kemasukan dari komite. Lahan kosong sih sebetulnya di depan sudah ada ya. Ada. Cuma pemanfaatannya kami belum maksudnya belum bisa di pengennya gitu. Karena kan tidak bisa seenaknya gitu saja kan. Betul. Misalnya seperti di depan nih lahan ada kosong, tapi ternyata ada pemerintah mau memberikan apa nih? Rencana ya gitu. Pengen nanti kalau sebenarnya ada ya mungkin nantinya bisa dibicarakan kembali. Jangan sampai nantinya kemauan komite besar tapi ternyata pihak sekolah sendiri atau pemerintah nih khususnya karena kan pihak sekolah cuma mengajukan ya Pak ya. Ini kan tanah pemerintah. Nah, ya. Takutnya kan seperti itu. Kalau Ya. pandangan komite itu dari saran-saran yang ada ini yang masih kurang ya mungkin ya tadi pemanfaatan lahan kosong, kemudian mungkin ada tempat-tempat yang menurut komite masih kurang pas itu dari barangkali ini ada di sini nanti bisa dimasukkan ke dalam catatan Sebetulnya di sini bukan ini lingkungan perumahan ya Pak ya. betul. Lingkungan parkir sebetulnya di mana kadang orang tua tuh antar jemput tuh bawa mobil motornya susah ya gitu ya. bawa
berbenturan dengan pedagang, berbenturan dengan penduduk yang keluar masuk. Nah itu yang menjadi mengganggu. Banyak orang tua murid menginginkan ada lahan parkir dong yang memungkinkan orang tua murid hanya untuk sementara mencrok motor, jemput anak, baru itu aja. Lahan parkir yang memang belum tertata dan mungkin lapangan kali ya. Olahraga cukup, lapangan olahraga. Sebetulnya luasnya Itu cukup. luas Bu, dan luasan sini ya Bu ya. Ya, luasnya memang lebih dari cukup ya Pak. Cuma memang belum terbenahi aja. Pengennya sih Rasanya masih bayangan- agak gersang ya Bu ya, perbedaan depan sana ya Bu ya. Karena kita pernah adu biata ya Bu. Iya. Setahun yang lalu. Adi Wiata apa sebetulnya ya tahun yang lalu. Adiwati kan betul udah bagus Bu sebenarnya dengan penataan lingkungannya ya Bu ya. Sebelum merger. Oh, sebelum baik. merger. Iya, iya. Itu Adi Wiata di mana sama PJ4 Pak. Terus Karena ya lokasi PJ4 ya memang sudah tertata rapi. Gitu. oh. Nah, Merger itu karena ada dua sekolah Dua satu ya, tempat. ya. Jadi ada rasanya PJ5, PJ4. PJ4 ya. Oh. Sebelum merger kan dapat itu Oh. Adiwata gitu Baik, Pak. baik. Nah, pas setelah merger Mhm. udah karena terlalu besar dan Iya. kembali lagi pendanaannya itu Pak. Dan antara satu sekolah dua ada pemisahan yang jelas nggak Bu? Dulu sih nggak ada juga ya. nggak ada, memang Yang begini gabung aja. gitu aja? Ya, memang begini. Memang begini. Oh. Dari awal memang seperti ini. Mana yang PJ4 mana? Ini kan ada 3 sekolah awalnya Pak. Oh. 9, 9, 4, sama 5. 9, 4 sama Ya, 5. tapi memang tidak ada sekat begini aja. Nah, kita juga belum juga itu ya. Tapi sekarang tinggal 4, tinggal satu orang, Tinggal satu. Tinggal satu. Tapi siswanya kan masih banyak. Siswanya 450-an. 150-an. Berarti ada 3 rombel lah ya, 3 Iya, rombel. iya, 3 rombel. Biasanya sama aja, satunya 4, satunya 5, Iya. 9 kali ya Nah, Bu ya. itu. Oh, Gitu. baik. Jadi mungkin nanti kalau dari gambaran itu dari satu kesimpulan pengen dari lahan parkir ya Bu ya. Gitu. Parkir yang memang kalau memang memungkinkan pengennya ya ada lahan parkir lah yang memang memungkinkan. Kantin cukup Bu kantin. Kantin cukup udah ada 2. Ada 2 ya. Ya cuma memang pengen tertata rapi ya Hmm, agak-agak betul. dibenahin gitu. Agak bersih Sebetulnya gitu. itu kantin tuh ya ruang penjaga sekolah juga Pak. Itu tuh penjaga Yang sekolah. jaga diskusinya. Ya. Itu Jaga itu sekolah. enggak Bu? Se- Aturan kawasan. Bukan rumah sebetulnya kan memang kalau rumah itu nggak ya Rumah dinas, kan? kalau rumah dinas itu kan yang itu yang di depan itu udah nggak ada. Oh, awalnya ada. Awalnya ada 3 lokasi, ada 3 lokasi tidak boleh kan makanya jadilah lapangan. Oh, Itu yang jadi beda itu betul. tadinya ada Iya, bangunan, ada bangunan. kemudian di itu. Iya, Oh, baik. 2000 masih 2017 2018 masih ada. Setelah ada aturan aturan itu, kalau tidak maka diperbolehkan iya. ke rumah dinas ya, Iya. ke pemaparan Iya. kelas. Nah itu ya pengennya ya kantin itu agak dibenahi. Ada 2 kantin di sini sama sebelah sana Pak. Penjaga sekolah sini ada 3 Pak. Beda sekolah. 3 sekolah. Tapi nggak tinggal di sini kan? Enggak rumahnya mah di sana di Ada di Setu ya, Di Setu. Pak di Setu. Oh, di Terus Setu. sama Mekar di Setu juga. Ya, Parang dan gue karena suami istri. Juga beda. beda. Kan ada 3 karena ada 3 gedung, Iya. ada 3 gedung ya 3 Satu penjaga tanggung sekolah. jawab. Oh, gitu. Karena dari sekolahnya ada itu, Tiga. daripada jadi merger, jadi nggak ada yang di depan, Enggak, tergabung tetap satu. kasihan apa penjaga sekolah masa mau dikeluarin dia punya kerja di mana? Kalau udah PNS Masih TKK. kasih Maksudnya kakak. TKK juga honorer. Iya. Apalagi sekarang mah kan apa namanya? Apa bukan honorer namanya ya? TK kan? Iya. Untuk daerah lah. Daerah. Enggak, enggak. Oh gitu. Kalau mungkin kan terparkir ya tapi udah ibu sampaikan ke kepala sekolah. Udah beberapa tahun yang lalu ini kan udah pergantian Oh iya, kepala betul Pak. pergantian ya Bu ya. Awalnya kan Oh. Mamanya Teh Indah, Buatik. Bu Atik, Oh, iya. Bu Atik. Iya. Udah disampaikan sebelum Bu Atik udah disampaikan juga. Ya memang dari pihak sekolah tidak mau lah, maksudnya tidak mau tuh jangan sampai ada orang tua nongkrong. Dengan adanya parkir pasti ada orang tua nongkrong gitu kan Pak. Karena Pengennya mas, memang. mas bolak balik nungguin ya Bu ya. Nah iya kan karena bolak balik mau makan waktu mungkin gitu kan Pak. Pengen dari
orang tua murid pengen punya lahan parkir walaupun hanya cuma menjemput gitu, tapi memang sih nyamannya tidak ada ruang parkir supaya tidak ada orang tua. Karena kalau sekolah lain justru memang itu batas jemputan itu ya depan pagar. Nah, itu pokoknya batas jemputan. itu sudah kami warning Pak. Udah beberapa tahun yang lalu udah ditempel jemput anak cuma di sini. Tapi karena ada waktu jeda waktu kelas 1, kelas 2 itu 9, jam 10 kan Pak, dari pagi sampai jam 9 kelas 1, kelas 2 selanjutnya kebuka gerbang ya tetap ada masuk. Tapi masalah dan begitu Bu. Ini kan lingkungan perumahan. ya. Cuman kadang rumahnya kan terbatas itu ya. Ya. Kalau mungkin susah. Nah, Saat itu tuh bisa jadi lahan. Mana kalau misalkan bisa apa mungkin diolah atau dikelola naruh buat karena ada kita pernah lihat di SD mana gitu Bu, jadi memang diizinkan di sini di belakang sini awalnya Kantor apa tuh di belakang? atau RW ya, RW ya. udah ada lapangan di belakang Pak. Hmm. Tapi kekhawatiran orang tua itu karena tidak ada penjaganya, Oh, jadi takut gitu. takut, ya. Jadi udah cuma beberapa Tapi di luar lingkungan sekolah ya Bu? di lingkungan sekolah Oh, ada lahan pasos-pasung di belakang. Dimanfaatkan sama RW untuk parkiran orang tua murid, tapi karena tidak ada penjaganya orang tua murid takut lah, jadinya udah cuma berjalan beberapa ya lagi Tapi ada pintu di sini. nggak ada. Nah masalahnya naruh Iya, dari sini, gitu. nggak mutu lagi balik, ya, mungkin kali ya. Iya. Kalau misalnya dari itu, baik Ibu terus kemudian Ibu menurut pemahaman itu pemanfaatan aset yayasan di PJ4 kira-kira bagaimana? Kalau dari rentang nilai 100 sampai dengan 100 deh, Ibu kasih komentar apa? Oleh tim manajemen. Udah bagus sih sebetulnya, Udah bagus pasti itu dari pemanfaatan aset ya. Kalau sedikit-sedikit nah itu biasa ya Pak, namanya juga tetap apapun itu namanya memerlukan dana, itu kembali lagi ke dana. Kadang bos yang keluar dengan realnya gitu kan tidak sesuai, karena itulah kadang si aset itu yang memang di planningnya bagus gitu ya, harusnya ini, nah ya, nah seperti itu gitu. Tapi pemanfaatannya yang pihak sekolah sendiri insya Allah sudah baik dan benar gitu. Waktunya 1-2 masalah biasa lah kalau gitu. Pengen mungkin kedepannya bisa lebih apa ya, bisa lebih pemanfaatnya bisa lebih pas. Tapi kan terkadang ganti kepemimpinan Beda kebijakan. Kayaknya kunci PPI. Kalau saya sih karena memang saya udah kelamaan di sini, jadi ya, udah biasa kalau ganti-ganti orang gitu ya. dengan ide yang beda, dan pemikiran beda, dengan kemauan yang beda. Ya, komite sebagai partner kepala sekolah, Betul. ya saling memberilah TKI aja kalau buat saya sendiri gitu. Yang jelas sekolah ini, keinginan komite sekolah ini maju, memberikan warna yang harum buat sekolah itu sendiri. Layanan yang baik. Betul, antara saya sebagai mediator ke sekolah dan ke orang tua murid, sehingga tidak timpang. Sekalipun misalnya ada orang tua murid yang mengeluh lah, misalnya kekurangan buku lah apalah, mau diapakan kan Pak, gitu. Itu satu hal yang biasalah di sekolah manapun aja. Sejauh ini Ibu, konten pengalaman Ibu jadi menyampaikan keluhan dari orang tua siswa, kemudian sampaikan ke manajemen ya, baik dalam hal ini mungkin ke kepala sekolah. Nah, kemudian ternyata mungkin tidak terselesaikan dengan baik. Itu yang dilakukan apa? Biar hubungan antara ke orang tua kita ke sekolah juga mungkin diajar dilanjutkan seperti itu kebaikannya. Yang sudah yang saya alami, yang saya lakukan, Betul.
saya menyampaikan ke sekolah, ada keluhan dari orang tua murid, saya menyampaikan ke sekolah dengan pemikiran saya dan kebijakan kepala sekolah juga gitu ya, harus bagaimana untuk menghadapi ke orang tua murid. Saya sampaikan dengan baik. Nanti keputusannya kepala sekolah itu seperti apa? Itu saya begitu juga orang tua murid. Saya menyampaikan, kalau misalnya dia si orang tua murid ini sudah tidak puas dengan saya langsung aja ke kepala sekolahnya. Ya, apa yang dia betul. Ya, namanya manusia Pak, ada percaya dan tidaknya kan. Kalau sudah tidak puas si orang tua murid, saya rembukan bersama-sama. Malah saya rapatkan gitu. Karena di komite ini ada timnya juga. Ada timnya juga, ada timnya di luar koordinator kelas. Jadi tim kami ini ada bagian kependidikannya, ada bagian pembangunannya, gitu, ada humasnya. Gitu. Jadi kalaupun ada riak-riak, yang turun humas. Setelah mereka tidak mampu untuk menangani, baru saya yang turun gitu. Tidak ya. Ada ini Itu namanya Bu. Bawahnya doang katanya. Pengajar pendidikan masuk ke Iya. bawah. Terus kemudian gini Bu, ini ke kepala sekarang ini, karena saya juga beberapa kali sempat komunikasi dengan beliau. Nah ini apa yang boleh saya sampaikan? Dan sih apa namanya dengan ada stakeholder, kan komunitas salah satu stakeholder pengembangan sekolah, kemudian manajemen aset, pengembangan aset, dan mudah-mudahan ya bisa menjadi mitra manajemen sekolah untuk bisa ya mungkin ya bisa mensupport, bisa juga meluruskan kalau memang ada apa namanya pemanfaatan aset yang tidak bisa. Ini itu dulu. Ya, Terima kasih waktunya Ibu. Enggak, kebetulan pas hari ini mengacara hari guru, Ya, betul, jadi betul. saya pun izin dan pas Miss Desi ada satu. Insya Allah. Itu bukan sofa emas bukannya itu. Sofa emas. Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama, waktunya. Ya, sama-sama. Sampai mungkin ada yang lihat tumben gitu atau awal-awal gitu kan, cuma nggak apa-apa, saya selalu say to hello kok. Terus setiap ada rapat, misalkan ada sebuah perdebatan gitu ya, namanya juga kan wajar Pak kalau di rapat, tapi setelah dari rapat saya orangnya biasa aja, welcome gitu. Ada terbuka menerima kritik. Betul, menerima kritik lah gitu. Saya juga menerima saran dari teman-teman yang lain, saya juga ingin berubah gitu kan. Apalagi alhamdulillah di sini tuh yang saya anggap apa sih namanya lebih bijak tuh Bu Tuti. Jadi Bu Tuti selalu menegur saya, selalu kasih masukan dan saya selalu menerima. Jadi kalau saya ditegur, karena ada beberapa temen nih kan yang ditegur nggak terima, malah marah-marah kena imbasnya Bu Tuti gitu. Iya, saya kematangan gitu. Emosi ya. Betul, tantangan juga Pak. Moral juga. Betul. Ya mungkin gini aja, kalau terkait dengan saya tadi yang saya sampaikan. Saya kalau guru kan mungkin kurang, tapi yang penting apa, gurunya kompak tuh, nanti bisa terbentuk apa namanya kayak wajib belah bambu. Saya melihat peningkatan kompetensi guru sangat berbeda. Tapi kalau melihat biasanya ini 4 semua guys ya, jadi menjadi ini ada yang bervariasi ya. Ini ada yang juga mungkin membantu kasawat dengan alhamdulillah sejak di Teguh Bu Novi, Bu Desi PR-nya banyak kata teman-teman. Iya Bu, makanya semangat Bu. Terus setelah saya selesai bergerak nih, saya bergerak. Tepatnya omongannya Pak Tarif sih. Pak Tarif kayak yang dilaknat ya. Bagus. Ada ilmu kalau nggak dibagiin kan dilaknat. Oh, betul. Iya, langsung pada kaget. Bagus langsung pucat. Pas sudah selesai briefing, Pak Bu semangat, bergerak. Allah, Bu Desi saya pusing. Saya kan ngeledekin gitu kan. Jadi bayangin sih gini, kalau apa ya, kalau mengharapkan kumpul 100% akan paling tidak kalau kumpul sedikit tetap berjalan. Nanti lama-lama yang belum tergerak atau belum merasakan butuhnya pasti tanya, ada snacknya nggak, ada makan snacknya nggak gitu kan? Nah, iya kan bener kan? Ini kita nggak pernah ada konsumsi. Dulu udah biasa gitu. Nah, makanya ya itulah mungkin satu menjadi awal itu kan mudah-mudahan dan juga seperti aku. Nah, putusnya juga seperti aku sudah ngobrol. Mudah-mudahan dengan dua ini bisa kompak sambil berjalan. Karena saya yakin permasalahan sekolah itu sebenarnya
pemasaran siswa itu sebenarnya banyak lah. Kikombel itulah tempat untuk berbuku. Mungkin ada temuan anak yang nggak pernah, belum bisa baca buku, udah sampai kelas 5, kelas 6 bisa kelas baca. berapa tuh tadi, kelas 3 ya belum bisa baca ya, Belum bisa baca sama sekali.